Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengitari debat panas MUI versus Ansor ya di TV One. Dialog persekusi yayasan pendidikan itu guys. Jadi tadi saya udah buat videonya dan tadi saya baru dengar klarifikasi dari mungkin itu saya nggak tahu ketua Ansor apa ya, dari yang pemuda itu ya. Jadi gini guys, apa ya, dari perdebatan itu ya kita bisa melihat ya, MUI nya nggak setuju dengan aksi-aksi premanisme, aksi-aksi radikal, intoleran yang dilakukan oleh Ansor itu ya, oknum Ansor kepada kiai yang sudah sepuh gitu. Bahkan dengan cara membentak, cara nunjuk-nunjuk guys. Dari video itu memang sangat brutal ya, sangat kurang ajar, sangat tidak beretika, sangat tidak berakhlak gitu kan. Dan ini tidak layak dilakukan oleh ormas Islam yang mengaku sangat Pancasilais gitu, yang sangat mengaku NKRI harga mati. Karena orang-orang yang Ansor itu seharusnya punya akhlak yang mulia gitu, karena mereka adalah penjaga para ulama gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengklaim sebagai penjaga para ulama sementara ada oknumnya yang malah bukan menjaga ulama gitu, tapi malah mempersekusi para ulama kita gitu, hanya karena berbeda pandangan. Ya, di situ yang dibahas itu jelas MUI itu menyalahkan tindakan premanisme di lapangan. Bagaimana dia membawa massa ya, pasukan gitu 50 orang lebih gitu kan, untuk mempersekusi kiai yang hanya jumlahnya 1 orang 2 orang gitu guys. Ya, dan itu diintimidasi di lapangan, diinterogasi dengan brutal gitu kan, dengan ditunjuk, dengan dibentak-bentak gitu, dan dipaksa untuk untuk menekan surat pernyataan gitu. Ini kan tidak boleh dilakukan di negeri yang kita, yang negeri hukum ini guys. Semua itu harus dilakukan secara hukum gitu. Jadi ketika Kiai dari MUI ngomong A, dia malah ngomong B gitu. Katanya kami sudah prosedural, kami melakukan ini, melakukan itu, lapor polisi. Yang dibahas oleh Kiai itu bukan itu padahal. Apa dia nih nggak ngerti atau nggak bagaimana gitu bahasa Indonesia gitu guys. Jadi ini sangat memalukan gitu. Makanya ini nggak heran orang-orang seperti ini ya, oknum-oknum Ansor ini ya, Banser ini, oknum ya. Saya bukan ngomong organisasinya karena juga ada mantan dari yang lain juga ya, mantan Banser bahkan mantan Ansor yang mengecam juga gitu ya. Dan bahkan Habib pun ya, orang NU pun dari banyak kalangan juga mengecam tindakan itu, premanisme di lapangan itu. Ini oknum, jelas sekali oknum ya. Jadi itu aksi yang dibahas itu tentang itu ya, tentang aksi di lapangan, dia malah larinya kami dalam polisi dan segala macamnya, kan nggak nyambung. Bagaimana dia bisa diajak komunikasi? Memang ini oknum ini memang nggak pernah nyambung guys. Makanya gak heran ya, waktu pernah juga mereka bermasalah dengan yang lainnya, juga pernah mempersekusi selain juga. Jadi gimana mereka bisa menyambung gitu? Ya, ini menurut saya ini Banser Ansor ini sangat mengecewakan karena diisi oleh oknum-oknum yang seperti itu guys. Ini Banser yang Ansor dulu yang cintanya keren ya, dulu saya dulu Banser Ansor keren, berjuang sama elemen Islam lainnya untuk memerangi komunisme gitu kan, PKI. Mereka malah justru sekarang ikut-ikutan gaya PKI yang mana mempersekusi para ulama dan kiai hanya karena berbeda pandangan gitu. Yang dilarang oleh pemerintah itu kan jelas adalah HTI, bukan ideologi khilafah ya. Sekali lagi HTI yang dilarang gitu, yang dibubarkan HTI, bukan ideologi khilafahnya. Dan sekali lagi, Anda ini mengambil Islam itu kenapa setengah-setengah gitu? Ya, khilafah itu jelas diterapkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, diterapkan oleh para sahabat ya, diterapkan lagi sampai ke bawah, sampai ke khalifah terakhir Utsmani Utsmani gitu. Jadi khilafah itu diterapkan oleh dari mulai Nabi sampai kepada para sahabat sampai ke para tabiin gitu. Jadi kenapa ada yang alergi gitu kan? Bahkan sebelum merdeka pun Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan Islam yang itu tentu ada connection, hubungan dengan kekhalifahan Turki Utsmani tentunya, dan kekhalifahan sebelumnya gitu. Karena kalau dalam penjajahan kita melihat banyak bukti sejarah kalau kerajaan Islam itu mendapat bantuan dari kekhalifahan Turki untuk memerangi penjajahan Belanda dan Portugis guys. Ya. Jadi hubungan Islam itu sangat kuat. Apalagi fungsi kekhalifahan itu untuk melindungi kerajaan-kerajaan Islam di bawahnya gitu. Makanya tonton nanti pada film itu yang judul yang Jejak Khalifah di Nusantara itu nanti bakal keluar. Udah nonton biar Anda mengerti sejarah bangsa Indonesia sebelum menjadi sebelum menjadi republik sekarang ini gitu. Di mana diisi oleh kerajaan Islam yang sudah legowo untuk menyatukan diri ya di bawah naungan NKRI, tapi malah itu bukan malah membuat jadi baik, tapi malah seperti ini gitu guys. Ya.
khilafah disudutkan gitu kan. Pan itu adalah yang diterapkan oleh Nabi, kekhilafan itu para sahabat sampai kepada Khalifahan Turki Utsmani gitu. Ya Anda ini apa menerima sebagian dari Islam dan menolak sebagian lainnya, ini kan sama dengan Anda tuh milih-milih syariat gitu. Khilafah itu jelas syariat Nabi, para sahabat itu syariatnya khilafah gitu, ya kan? Tapi Anda menolak itu. Jadi Anda hanya memilih sebagian syariat Islam dan Anda menolak yang lainnya gitu. Ini Anda nih berislam kenapa pilih-pilih syariat gitu. Ini ada apa coba? Ya kan? Seakan-akan kalau ini saya nggak suka, saya nggak ambil gitu kan. Coba Anda hidup kalau Nabi Muhammad masih hidup nih, apa reaksi beliau pasti marah besar ketika melihat ada ulama yang dibentak-bentak seperti itu, dilakukan tidak sehina seperti itu ya. Tapi untung saja ulama kita masih sabar guys ya. Beliau masih pun sendiri, saya salut ya, bapak itu memang sangat keren ya. Dia cukup jawab dengan simple, dan itu tidak dipahami oleh orang ini gitu. Dia katakan jelas berkali-kali ya, lapor aja polisi gitu, seakan kita punya hukum, kita akan ketemu di pengadilan kata dia gitu. Tapi si Ansor ini untuk Ansor ini nggak ngerti gitu. Dia bersikeras untuk katakan kamu harus buat pernyataan. Ini apa coba? Jadi memang dari kejadian persekusi dia nampak dia tidak nyambung itu. Makanya ketika debat panas di TV1 pun dia nggak nyambung juga. Dia ngomong mengecam tindakan di lapangan yang seperti premanisme, intoleran radikal gitu kan, anti Pancasila, malah dijawab dengan B, yaitu kami sudah lapor polisi dan segala macam, kan nggak nyambung gitu. Ini dari persekusi ini jelas nggak nyambung. Makanya heran ketika debat pun di MUI itu pun tidak nyambung. Jadi sekali lagi saya katakan ya, MUI sudah langkah tepat itu, tidak boleh membiarkan adanya aksi-aksi premanisme di lapangan ya. Persekusi nggak boleh ya, apalagi sampai mengintimidasi, meneror ya, mengancam ya, memaksa ya, seakan-akan mereka bukan aparat ya kan. Ini jangan polisi tentaranya nggak seperti itu gitu ya, polisi tentaranya nggak seperti itu gitu. Dan sayangnya juga kita nggak lihat ada tindakan pencegahan dari kepolisian atau dari tentara gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Saya nggak bayangkan ini bagaimana kita bisa, jadi kata dia ideologi khilafah ini memancing keributan ya, dia yang bikin ribut sendiri gitu kan. Orang selama ini orang dakwah khilafah tuh nggak ada masalah kan, sejak dari zaman reformasi kan, itu hati sudah berdiri nggak ada masalah kan. Kenapa harus sekarang dimasalah gitu loh? Sejak pemerintah rezim ini ya membuarkan HTI, semuanya kacau balau ya, semua ormas berantem ya. Ini akibat dari pemerintah nih, larang membuarkan HTI yang dulu tidak pernah ada apa-apa masalah negeri ini. Sejak rezim ini berkuasa, masalah demi masalah timbul terus negeri ini ya. Mereka teriak kelompok lain itu radikal, intoleran, anti Pancasila, anti RI, padahal mereka lah melakukan itu. Mereka melakukan tindakan biadab yang brutal, yang tidak berakhlak, tidak beretika gitu kan, mempersekusi pengajian, mempersekusi ulama, kiai bahkan yang sudah sepuh, melakukan tindakan tidak punya etika, menunjuk gitu kan, mengancam, memaksa. Ini tindakan yang tidak tidak beradab guys, alias biadab ini ya. Bahkan polisi sekalipun yang tentara itu tidak berani, atau bahkan tidak ada nggak pada waktu ada PSBB itu ya, oknum Satpol PP itu kan melakukan pemukulan kepada Habib. Jadi Habib siapa itu saya lupa, kejadian waktu itu kan dia naik mobil kan, dihadang oleh aparat gitu. Nah tapi Habib ini melawan karena katanya gini, memang masuk akal sih kata dia guys. Coba anda bayangkan ya, di si mobil itu ada satu keluarga. Jadi mereka hendak ke suatu acara dan memang mereka satu keluarga gitu. Kalau memang mereka mau dipisah di mobil itu, kenapa di rumahnya sekalian gitu? Kenapa di mobilnya juga? Makanya Habib itu menyampaikan sesuatu yang logis itu. Kami satu keluarga. Yang nggak boleh itu kan kalau tidak satu keluarga gitu, atau tidak kenal. Ini satu keluarga loh. Setiap hari di rumah seperti itu. Lalu dilarang satu mobil, coba. Kenapa sekalian rumahnya dilarang sekalian satu rumah gitu kan? Di situ logika berpikir nggak ada. Nah akhirnya dia melakukan kekerasan dan tindakan yang seperti ini ya, meskipun belum melakukan pemukulan ya. Kalau ini kan kalau yang aparat Satpol PP ini sudah sempat melakukan pendorongan gitu. Tapi kan kurang lebih sama perbuatannya, mengancam, mengintimidasi, menghina, melakukan tindakan tidak berakhlak, tidak beretika, dan apa terjadi? Dan saya respect sama Satpol PP itu, dia minta maaf.
dia ke rumah Habib itu dan minta maaf, suwon gitu. Dan Habib memaafkan, dan itu indah sekali. Kita tidak lihat Ansor melakukan itu, makan malah makin bandel. Diingatkan MUI malah makin bersikeras gitu guys. Dan dari wajah mimik wajahnya yang ketika Kiai MUI ini ngomong, dia seperti meremehkan gitu, dengan nada kayak meremehkan gitu guys. Ini kan tidak boleh, dan akhirnya tidak nyambung akhirnya kan. Kiai ngomong A, dia ngomongnya B. Kiai ini membahas tentang perbuatan brutal di lapangan, dia malah bahas tentang lapor polisi dan segala macamnya gitu. Ini jelas nggak nyambung. Jadi jelas dari masalah persekusi ya sampai debat panas itu memang sudah tidak nyambung oknum Ansor ini. Dan itu kenapa mereka tidak akan pernah nyambung dialog guys. Ini susah orang Muslim ini ya, di negeri ini susah terjadi dialog gitu. Kita ngomong A, mereka ngomong B. Kita sudah katakan khilafah tidak pernah dilarang di negeri ini gitu ya. Khilafah bukan komunis. Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Beda dengan komunis, yang jelas itu di luar Islam gitu. Bahkan di luar dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang esa. Ketuhanan yang Maha Esa ada bicara mengenai sistem Islam, yaitu khilafah ya. Khilafah memang Islam ini memang khilafah Islam itu. Nabi menerapkan khilafah. Para sahabat menerapkan khilafah, tabiin sampai ke Khalifah Utsmani menerapkan khilafah gitu. Dan di situ Islam berjaya. Kalau Nabi tidak memakai sistem khilafah ya, di mana pemimpinnya adalah Nabi sendiri sebagai seorang khalifah gitu, dan para sahabat juga begitu, Islam tidak akan menyebar berkembang sampai sebesar ini, sampai ke seluruh penjuru dunia. Itu jasa berdirinya khilafah gitu. Coba kalau Nabi tidak mau memakai sistem khilafah, dia memakai sistem demokrasi, apa Islam bisa menyebar seperti itu? Tidak bakal bisa. Islam kuat karena ada khilafah. Dan itu sebabnya nanti ya hadis Nabi itu di akhir zaman Islam akan berjaya lagi ketika khilafah tegak kembali. Ya. Yang mendirikan khilafah adalah Imam Mahdi dan Islam tegak kembali. Ya. Maka Nabi Isa turun nanti ya di Menara Putih Damaskus itu ikut mendukung kekhalifahan dari Imam Mahdi. Nabi Isa saja ya turun dari langit itu untuk mendukung kekhalifahan Imam Mahdi. Anda Ansor Banser ya, oknum ya, bukannya Anda berarti Anda jauh dari ajaran Islam loh. Nabi saja nanti ya di kedatangannya kedua turun dari Menara Putih di Damaskus, Suriah, dia datang turun untuk mendukung berdirinya kekhilafan dari Imam Mahdi. Bahkan kita pun ketika khilafah Imam Mahdi berdiri, kita bahkan walaupun sampai harus menangkap dari salju, kita sudah datang berbait kepada Imam Mahdi. Itu apa? Imam Mahdi diberikan apa? Demokrasi? Tidak. Imam Mahdi akan berikan khilafah. Ya. Jadi bagaimanapun Anda berjuang, ya, berusaha untuk menentang khilafah, ya, menentang sistem yang Allah turunkan, Anda tidak akan pernah bisa. Anda tidak akan dikalahkan oleh Imam Mahdi. Dan kami sekarang semuanya umat Islam sedang berdakwah untuk menyerukan khilafah, karena khilafah pasti akan datang, akan terjadi. Nabi tidak pernah bohong. Nabi menyampaikan ya, kita akan ada fase ya. Jadi nanti kita akan kembali ke fase khilafah lagi, dan janji Nabi tidak terbukti. Seperti Nabi menjanjikan kalau kita akan menaklukkan Konstantinopel dan Roma, dan janji itu telah terbukti sebagian, yaitu penaklukan Konstantinopel. Nanti akan kita juga ada penaklukan Roma dan dirinya khilafah di bawah Imam Mahdi. Dan saat itu Anda akan terbelalak. Ya, apa yang dilakukan ini sia-sia. Karena Allah ya melalui Nabi-Nya telah berjanji akan menurunkan Imam Mahdi ya untuk mendirikan khilafah yang selama ini yang berapa tahun ini selalu ada tentang ya. Jadi Anda menentang khilafah sama dengan Anda menentang Rasulullah, menentang para sahabat, menentang kekhalifahan sampai ke nanti Imam Mahdi, bahkan sekaligus menentang Nabi Isa sekali. Karena bisa juga turun nanti untuk mendukung kekhilafan Imam Mahdi sendiri. Oke, jadi siapa saja menolak khilafah, dia tidak berhadapan dengan umat muslim saja, tapi dia berhadapan dengan Rasulullah, juga berhadapan dengan Imam Mahdi, para sahabat, dan juga nanti Nabi Isa di kedatangan keluar untuk mendukung kekhalifahan Imam Mahdi. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.